Bagaimana sih cara beribadah? Ya, kita lihat dulu cara beribadah yang bengkok. Atau cara beribadah yang salah. Yang selama ini seringkali, sadar atau tidak sadar, dilakukan oleh sebagian orang Kristen. Mari kita lihat dulu. 2 Timotius 3 ayat 15. Beriklas baca dulu 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 5. Dua Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5 firman Tuhan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Oke. Cara yang bengkok atau yang salah atau motif yang salah dalam beribadah. Pertama adalah terjebak pada rutinitas. Terjebak pada legalisme. Ini motif dan cara beribadah yang bengkok, Bapak. Itu dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah, secara kedagingan ya Bapak Ibu ya. Mereka itu rajin ibadah. Tetapi sayang, pada hakikatnya artinya apa? Mereka dalam beribadah bengkok. Pertanyaannya, apakah hal yang seperti ini dialami oleh sebagian orang Kristen? Yes. Dialami sebagian besar orang Kristen. Bahwa ibadah itu hanya sekedar rutinitas. Sebagai tanda, sebagai lambang bahwa saya masih orang Kristen. Untuk itulah Bapak Ibu, namanya juga motif yang didasarkan oleh rutinitas. Cepat atau lambat, motivasi yang bengkok seperti ini akan melahirkan kemalasan. Yang nanti akan berujung pada ketidaksukaan total untuk beribadah. Dan itu ujungnya. Dalam perspektif ini juga Bapak Ibu, ya, itu makanya ada sebagian orang Kristen menganggap bahwa ibadah itu hanya segera di hari Minggu. Tidak lagi seperti konsep yang dipahami, yang dijelaskan oleh Roma tadi oleh Paulus, bahwa ibadah itu adalah juga hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumat, dan Sabtu, dan seterusnya. Tidak di situ lagi pola pikir orang kalau motifnya dalam mengikuti ibadah itu adalah sebagai rutinitas. Konsep berpikir yang salah seperti ini juga akan melahirkan cara hidup yang bengkok. Maka hanya di hari Minggu perlu hidup kudus dan suci. Hari Senin, Selasa, sampai Rabu, Jumat, Sabtu perlu hidup di dalam kekudusan. Itu akan muncul berikutnya di dalam pikiran orang yang menganggap ibadah itu hanya sekedar rutinitas. Salah besar. Dan persoalannya makin bertambah besar Bapak Ibu. Waktu kita masuk bicara di dalam mengikuti ibadah-ibadah perayaan hari-hari besar agama kita. Apakah Paskah? Apakah Natal? Juga tidak lebih daripada hanya sekedar rutinitas. Karena itu sudah menjadi program gereja yang tiap-tiap tahun harus kita ikuti, harus kita lakukan. Dan tidak mengherankan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah rutin mengikuti semua itu, tapi alfa dalam pertobatan, minus dalam perubahan, juga di dalam pembaharuan totalitas hidup. Karena rutinitas. Ini yang pertama, dan saya berharap kita harus terhindar dari hal ini. Jangan lupa saya ingatkan juga, arti dari ibadah juga tadi adalah pelayanan ya. Bapak Ibu. Jangan juga sampai kita berpikir melayani itu hanya sebagai rutinitas. Oh no. Kalau kita berpikir bahwa melayani itu hanya sebagai rutinitas, sudahlah. Sayang-sayangi. Pasti kita tidak akan mendapatkan sukacita damai sejahtera dari waktu kita melakukan pelayanan. Pelayanan itu adalah ibadah yang harus terus kita
lakukan dengan satu motif untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, masih cara beribadah yang bengkok ini. Ya, supaya nanti tinggal kita luruskan ya. Yesaya pasal 29 ayat 13. Boleh, Bang Rirol? Yesaya 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13. Ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Baik. Terima kasih, Pak Rirol. Ya, agak lebih ngeri lagi ayat ini nih. Ya. Dikatakan di sini Bapak Ibu. Ini Tuhan sendiri loh yang mengatakannya. Yang ditulis kembali oleh Nabi Yesaya. Oleh karena bangsa ini datang mendekat kepadaku dengan mulutnya dan memuliakan aku, kata Tuhan, dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Kenapa? Karena ibadah yang mereka lakukan itu dimotivasi atau didorong hanya sekedar karena perintah manusia yang sudah turun-temurun diwariskan kepada kita. Contoh. Rata-rata hampir semua kita orang Kristen, kita ibadah itu tidak lain tidak bukan karena diingatkan, karena dikasih tahu oleh orang tua kita. Dan kadang-kadang ditambah lagi dengan ancaman. Kalau kamu tidak saudara saya. Kalau kamu ibadah, kamu tidak kasih uang peganganmu ya, gitu. Kalau kamu tidak ibadah, Papa tidak beli baju baru atau sepatu baru. Ditambah lagi hal kayak gitu. Itu makin menambah motivasi yang bengkok dalam beribadah. Bapak Ibu. Jadi cara yang bengkok yang kedua daripada yang sering dilakukan orang Kristen dalam ibadah adalah ini deh nih, hanya melakukan perintah manusia hanya karena didorong oleh orang-orang di sekitar. Maka dia pergi ibadah. Maka tidak mengherankan Bapak Ibu. Waktu anak-anak kita itu pergi ibadah hanya sekedar intimidasi dari kita, maka apa yang terjadi? Hari Minggu itu mereka hanya nggak nyampe di gereja. Nyampainya di mana? Nyampainya di warteg. Nyampainya di PlayStation. Enggak aneh itu. Karena mereka ibadah itu bagi mereka hanya sekedar perintah papa mama saya aja. Bapak Ibu, kalau pada akhirnya orang datang ibadah di gereja, dia tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dia tidak mengalami perubahan dan pembaharuan. Karena dia datang ibadah itu hanya sekedar amanat dari orang tua. Orang ibadah itu dia bisa menyanyikan pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Tetapi hatinya, motifnya tidak lurus dan juga tidak murni untuk mencari, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dalam perspektif yang lain, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah di dalam kehidupan orang Kristen sebagian besar, dulu, sekarang, dan juga hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita ibadah itu, ya, dengan menyanyikan pujian, penyembahan, apalagi menjadi worship leader ya Bapak Ibu, ya keren banget. Rasanya harga diri kita itu setengah malaikat, setengah manusia. Bahkan rasanya sudah sampai dekat dengan Tuhan, kira-kira begitu ya. Tapi itu senang. Mulut menyebut namaku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mulutmu mengatakan puji Tuhan, haleluya. Tetapi gue tahu hatimu, kata Tuhan, busuk. Itu kata Tuhan. Artinya apa? Saya kira orang Kristen. Dia menjadi well dan singer di dalam ibadah. Dia menyanyikan pujian penyembahan. Bahkan dia ikut kor, paduan suara sana sini. Tetapi sebenarnya motif yang ada dalam hatinya untuk menyanyikan sebuah pujian itu
sebenarnya sungguh-sungguh bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Memang mereka tidak mengatakan pujian ini untuk diri saya. Tetapi Tuhan tahu isi hati kita masing-masing. Bahwa sadar atau tidak sadar, seringkali orang Kristen melakukan semua itu sebenarnya adalah untuk merampok kemuliaan. Maka untuk itu Tuhan tegur. Dengan ayat Yesaya pasal 29, ayat 13. Saya tidak melarang, saya tidak mempersoalkan. Ya, orang jadi WL atau jadi singers, orang ikut terlibat jadi kor. Nggak salah dengan itu. Nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Tapi kita jangan hanya terjebak di situ, itu maksud saya. Karena persoalannya, kehidupan kekristenan kita seringkali terjebak pada hal-hal yang bersifat legalisme tadi, Bapak. Ini itu persoalan kita. Maka saya jadi ingat, suatu saat Bapak Ibu, ini misalnya hanya masalah kesalahan teknis saja. Jadi ada sebuah ibadah di sebuah gereja ini. Oke. Biasanya kan hari Jumat sudah didaftarkan. Siapa yang akan mengisi paduan suara di hari Minggu besoknya, kira-kira begitu. Udah didaftar itu. Sebenarnya pendeta sudah tulis tuh. Udah tulis rapi. Bahwa hari Minggu besok akan ada 20 kor yang akan tampil. Kira-kira begitu. Nah, apanya Bapak Ibu? Iya. Pemimpin liturgosnya, atau WL-nya lah ya, kelupaan tidak memanggil satu kor. Satu badan suara. Karena ibadah itu. Apa yang terjadi? Selesai ibadah itu. Ya, mereka cari, mereka pukuli itu. Pemimpin liturgosnya Bapak Ibu. Kor mereka nggak jadi tampil. Orang tidak. Sudah sengaja, enggak. Hanya karena mungkin karena terlalu banyak kor, paduan suara, vokal grup yang sudah mengajukan gitu Bapak Ibu ya. Sehingga mungkin dia nggak lihat lagi catatannya bahwa ada kor paling ujung begitu ya, paling akhir. Akhirnya nggak dipanggil. Marah-marah, dipukulin itu. WL. Bayangin Bapak Ibu. Sampai segitu-gitu. Itu menunjukkan bahwa motif orang dalam beribadah bengkok. Karena hanya menjalankan perintah manusia. Maka tolong Bapak Ibu, jangan kita dorong anak kita itu ikut ibadah hanya sekedar karena ancaman kita tidak boleh. Karena itu nanti akan merusak konsep dan pemahaman mereka di dalam memahami arti makna dari ibadah. Lalu gimana caranya Pak Tony? Kalau nggak pakai ancam-ancam di zaman sekarang kan anak-anak kita nggak mau diatur. Nggak mau disuruh, nggak mau tak. Nanti kita akan bicara masalah tekniknya. Bapak Ibu, hati-hati ya untuk hal ini. Ibadah itu juga, ibadah yang bengkok itu seringkali didasari oleh apa? Formalitas. Mari kita lihat. Kolose pasal 2, ayat 23. Kolose pasal 2, ayat 23. Boleh Pak Surbakti? Bacakan buat kita lagi ya Pak. Kolose pasal 2 ayat 23 Pak. Nah, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu boleh sambil ditulis dulu atau boleh sambil direnungkan dalam hati dan pikiran dan dituliskan dalam kertas. Nanti saya bukan jadi tanya jawab ya, tapi saya mau jelaskan dulu prinsip-prinsipnya. Boleh Pak Sur, Kolose pasal 2 ayat 23. Kolose pasal 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Baik, makasih Pak. Motivasi yang bengkok ketiga dalam melakukan ibadah ini, dan saya katakan tadi, ini banyak dilakukan oleh orang Kristen. Dia mengikuti ibadah itu tidak lain, tidak bukan hanya sekedar formalistis saja. Itu dikatakan. Ya, di dalam Kolose pasal 2 ayat 23. Peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat,
dengan ibadah, buatan sendiri, contohnya merendahkan diri, berpuasa, tidak makan, tidak minum, sampai pola puasa Tuhan ini 40 hari, 40 malam, dia lakukan. Tapi sayangnya Bapak Ibu, hatinya tidak lurus melakukan itu untuk Tuhan. Terus apa lagi? Ya, merendahkan diri, gitu ya. Nah, dikatakan di sini, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Sedikit saya mau bersinggung, karena saudara kita, tetangga kita, saudara kita paling dekat dengan kita sebangsa, mereka mau masuk bulan Ramadan. Akan sedikit saya singgung tentang makna puasa. Hari-hari Bapak Ibu, makna arti tujuan berpuasa dalam konteks kekristenan itu jauh berbeda dengan saudara-saudara kita itu. Konsep makna arti tujuan berpuasa dalam kekristenan bukan supaya kita masuk surga. Bukan supaya dosa kita yang begitu banyak itu dihapus oleh Tuhan. No. Dan juga konsep dan arti makna tujuan berpuasa bukan untuk memaksa Tuhan menjawab doa kita. Bukan. Walaupun saya tahu banyak motif itu yang mendasari orang Kristen dalam berpuasa. Bukan juga mogok, makan, dan minum. Bukan itu makna dan arti tujuan berpuasa di kita. Untuk mengurangi kuantitas makanan yang kita makan. Bukan. Tetapi arti daripada ibadah kita di dalam berpuasa itu adalah wujud kerendahan hati kita di hadapan Tuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bahwa kita mau hidup seperti Dia dan mau bergantung total hanya kepada Dia. Yang kedua, makna dan tujuan yang kedua bagi kita berpuasa itu adalah untuk sungguh-sungguh semakin lebih taat, menjalankan firman Tuhan, dan juga semakin sensitif, semakin peka dalam menjauhi dosa. Maka kalau di sini konsep kita dalam berpuasa, maka sebenarnya di bulan-bulan kita berpuasa itu seharusnya tren harga tidak usah naik. Gak usah. Bahkan harusnya harga-harga cenderung harus turun itu. Karena biasa saja kan, soalnya makannya kan gitu. Tapi realitas membuktikan, terbalik Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kadang-kadang pola berpuasa kita juga 11-12 juga dengan yang lain-lain. Ya, jadi jangan kita beribadah hanya formalitas. Karena saya orang Kristen, lalu tetangga saya kiri kanan keyakinan yang lain. Maka kalau saya tidak ibadah, nggak enak dong. Nanti kalau mereka bilang, Pak Tony, kok nggak ibadah? Begitu kira-kira ya. Bapak kan orang Kristen. Ya deh, saya ibadah, tapi nanti sore ibadahnya. Memang ibadah sih Bapak Ibu. Tapi sayang, ibadahnya hanya formalitas untuk menjawab pertanyaan tetangga saya. Itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Saya ibadah itu hanya sekedar desak tetangga kan. Ya. Kalau yang bengkok-bengkok ini memang banyak yang lucu-lucu Bapak Ibu. Matius pasal 15 ayat 8 sampai dengan 9. Boleh lagi Pak Edward? Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Matius 15 ayat 8 sampai dengan 9, demikianlah firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Pasal 15 ayat 8 sampai 9 ini paralel dengan Yesaya pasal 29 ayat 13 tadi Bapak Ibu. Paralel, sama.
Artinya apa? Tuhan Yesus lagi-lagi mengulangi itu di perjanjian baru. Menarik kan? Kok kenapa? Di perjanjian lama sudah Tuhan ingatkan langsung. Lalu diulangi lagi oleh Tuhan Yesus. Rupanya Tuhan Yesus menemukan lagi motivasi-motivasi yang bengkok dari orang Kristen dalam beribadah di dalam perjanjian baru. Maka untuk itu Tuhan Yesus mengulangi kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 di perjanjian lama. Dengan mengatakan bangsa ini memuliakan aku dengan milik bibirnya, mulutnya. Padahal hatinya jauh daripada aku. Artinya Bapak Ibu, lagi-lagi motif atau cara beribadah yang bengkok ini bukan hanya terjadi di zaman PL, tapi juga terjadi di zaman perjanjian baru, juga terjadi di zaman kita sekarang ini. Terjadi. Itu seringkali Bapak Ibu, seringkali saya katakan begini. Sebenarnya kita bersyukur, Tuhan itu begitu transparan, mengungkapkan, menguraikan kepada para nabi dan para rasul tentang tindak tanduk yang salah orang-orang di zaman PL dan juga orang-orang di zaman PB. Tapi sayang-sayangnya orang-orang Kristen di zaman ini lebih banyak mengcopy paste motif yang bengkok atau cara hidup yang salah itu. Padahal motivasi Tuhan untuk menuliskan itu di dalam PL dan PB supaya kita belajar dari kesalahan orang-orang yang tidak benar itu supaya kita tidak menjadi 11-12. Maka itu muncul kembali. Matius pasal 15 ayat 8-9 mengatakan bangsa memuliakan aku dengan bibir. Melalui apa? Pujiannya. Ya. Karena mengapa seringkali orang-orang Kristen sebagian, Bapak Ibu, memang ini. Saya sudah kasih contoh tadi kan, ada satu kelompok core yang kelupaan. WL-nya tidak panggil, digebukin. Itu buktinya apa? Berarti motif mereka ibadah itu tidak lain daripada fashion show. Mereka apa mereka harapkan tidak terrealisasi sikap orang itu. Jadi langsung ketahuan motif isi hatinya. Ya, benar kata firman Tuhan. Bibirnya sih, mulutnya sih memuji aku, tapi sayang hatinya jauh daripada aku gitu. Sehingga dikatakan percuma mereka beribadah kepada aku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Mari kita perbaiki motivasi kita yang bengkok selama dalam beribadah. Kita tolong orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya juga masih banyak yang bengkok motivasinya, tujuannya, pemaknaannya dalam beribadah. Banyak, Bapak Ibu. Tidak tulus hati. Yang lebih ngeri lagi, Bapak Ibu ya. Waktu mulai, ibadah sudah mulai nih. Tapi orangnya nggak masuk-masuk. Maksudnya nanti pada waktu bagiannya dia. Bagiannya dia misalnya apa? Waktu dia misalkan mau tampil vokal grup, solois, paduan suara, baru masuk dia ke dalam ruangan. Oke. Setelah selesai itu, setelah selesai bagiannya, keluar dia. Tidak langsung pulang, enggak. Di luar dia nunggu. Apa mau dengar khotbah itu? Bahkan justru khotbah itu dihindari. Nanti dia masuk lagi pada waktu doa berkat. Itu makin kelihatan banget tuh. Motivasinya yang bengkok dalam beribadah. Jadi bagi dia, ibadah itu hanya sekedar kalau saya bisa tampil. Dilihat oleh banyak mata. Itu aja. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak mengherankan buat saya. Ibadah tiap minggu yang dilakukan oleh sebagian orang Kristen. Memang tidak membawa dampak pertobatan. Ya, tidak membawa dampak perubahan. Karena motivasinya saja sudah bengkok. Di situ persoalan. Di situ persoalan. Tidak tulus hati.
Ya kalau ditanya sih, mau kemana? Mau ibadah. Kan gitu. Ngapain ibadah? Mau cari Tuhan dong. Agak sombong sedikit. Tapi hatinya sebenarnya, dia mau katakan, gue mau pamer mobil gue. Gue mau pamer baju baru gue, perhiasan gue. Tapi dibungkuslah dengan kalimat, mau ibadah dong. Mau cari siapa di sana? Cari Tuhan dong, gitu bahasanya. Ya. Mungkin ngeri kalau kita bicara masalah motivasi yang bengkok dalam beribadah ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, Koandi 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 6. 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 6. 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 6. ya. Percekcokan antara orang-orang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Amin. Terima kasih kok. Yang lebih parah lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada motivasi orang beribadah itu mau cari untung. Untung apa yang mau dicari? 1, finansial. Wah, Pak Tony jangan seujun dong. Nanti Pak Tony tuduh dengan undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Ini fakta. Ya. Ibadah itu mau cari uang. Mau cari happy. Loh, Pak Tony gimana caranya? Orang ikut ibadah cari hepeng. Orang justru dia harus kasih persembahan kok. Iya betul. Bapak Ibu bisa mungkin searching di YouTube ya. Kalau nggak salah saya pernah kirim juga di grup kita. Seorang ibu, dan ini beberapa kasus loh terjadi. Ya. Enggak, ikut ibadah Bapak Ibu. Pakaiannya necis banget. Ya. Dan dia duduk di kursi paling belakang. Oke? Lalu tiba saatnya kantung persembahan dijalankan. Teng, 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 teng. Tiba saat kantung persembahan itu tiba di dia. Bapak Ibu tahu nggak? Dia hanya masukkan tangan ke dalam kantong persembahan itu. Dia hanya masukkan tangannya ke kantong persembahan. Tapi tidak ada satu peser pun yang dia masukkan. Tapi hanya tangan yang dimasukkan. Lalu yang dilakukan oleh tangannya dalam kantong persembahan itu. Dia ambil sobat Bapak Ibu. Lalu cepat-cepat langsung diarahkan ke teman yang lain. Dan itu terekam oleh CCTV di gereja yang bersangkutan. Itu fakta. Untuk kita berangkat dari pelajaran itu, maka sebagian besar gereja mengubah bentuk kantong persembahan. Kenapa? Terjadi penjarahan persembahan. Dari kantong persembahan pula. Waktunya hari Minggu pula. Pada saat kapan? Beribadah pula. Semuanya pula lah itu. Maka kantong persembahan hari-hari ini kita lebih banyak melihat agak dicekik lehernya kan, Bapak Ibu. Hanya cuma sedikit aja lubang itu. Itu berangkat dari pengalaman itu. Karena kasus itu banyak terjadi. Sebenarnya gereja agak telat memikirkan perubahan, membuat kantung mendesain kantung persembahan yang sudah agak telat. Karena semuanya apa? 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 6 kan sudah mengkonfirmasi itu kok jauh-jauh hari sebenarnya. Itu contoh kasus. Oke, masih kurang. Menurut Bapak Ibu, boleh saya tambahin lagi. Di sebuah ibadah besar, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setelah persembahannya dikumpulkan. Oke. Rupanya di gereja ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau kantung persembahan itu setelah diadakan, ya
lalu dikumpulkan oleh para pelayannya, itu tidak langsung itu tidak lagi dibawa ke depan, ke altar. Oke? Tapi dibawa ke konsistori. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pelayan yang bertugas hari itu, salah satu pelayan yang bertugas hari itu, persembahan itu bukan dikumpulkan di konsistori, tapi dibawa pulang. Itu fakta. Dibawa pulang Bapak Ibu. Dengan kantong persembahannya. Nggak tahu dibuang di mana itu kantong persembahannya jadinya. Oke, saya kasih contoh lagi ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa mawas diri. Contohnya adalah waktu menghitung persembahan. Setelah kantong persembahan itu dikumpulkan, ya kan, dibawa ke konsistori. Oke, gimana pada keluar tuh? Tiba waktunya para pelayan yang menjalankan kantong persembahan tadi menghitung tuh persembahan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka ambil tuh yang warna-warna merah. Tahu Bapak Ibu ya, warna merah ya? Yang 100 ribuan. Yang warna biru yang 50 ribuan mereka ambil lebih dulu, masukin ke tas ke kantongnya. Maka yang terlihat hanya yang warna coklat. Itu 5.000. Itu terjadi. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang ada sebagian kecil orang Kristen. Dia dipercaya jadi bendahara. Tapi motivasinya merampok uang gereja. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Merampok uang gereja. Itu baru bicara masalah cari keuntungan finansial. Mungkin kita berpikir, tapi Pak Tony tidak semua orang, ya saya setuju, saya juga tidak mengatakan semua. Ada, itu kata. Tapi di samping ada orang yang mencari keuntungan secara keuangan, secara finansial, saya harus jelaskan kepada Bapak Ibu. Mungkin orang Kristen yang dalam beribadah bukan hanya sekedar mencari keuntungan secara finansial, tapi juga mencari keuntungan dalam bentuk-bentuk yang lain. Apa contohnya? Penghormatan. Kadang-kadang ada juga sebagian orang Kristen. Ya, semangat kalau dikasih jadwal untuk jadi WL, jadi singers, ya, pimpin badan suara, atau menjadi apa, kolektan dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan. Memang mungkin mereka tidak semua cari happen di situ. Memang mereka tidak selalu merampok uang persembahan, memang betul. Tapi jangan lupa Pak ini. Kadang-kadang ada juga motif mereka mau mencari keuntungan pribadi dalam bentuk yang lain. Apa itu? Wow. Kalau saya jadi WL tiap minggu, apalagi misalkan WL abadi begitu ya sepanjang masa, kan keren. Selalu ditatap oleh ribuan orang, kan kira-kira begitu. Kan itu terjadi kok. Sehingga kalau dia kasih jadwal orang lain jadi WL, marah dia. Itu pernah saya lakukan di sebuah gereja. Ya, karena saya berpikir ini pasti malaikat-malaikat Tuhan udah bosan lihat dia ini. Karena dia WL terus. Iya. Padahal di gereja itu masih banyak orang-orang punya potensi. Dan saya berpikir, semua orang harus dikembangkan. Lalu saya, bulan berikutnya, saya buat jadwal baru. Saya kasih secara objektif kesempatan kepada semua orang untuk bisa jadi WL singer dan tim pemain musik. Kenapa yang terjadi Bapak Ibu? Si orang ini nih, si oknum ini nih, tiba-tiba dia lapor kepada pendeta senior di atas saya. Wah, saya sudah tidak dibutuhkan lagi di gereja ini. Buktinya saya tidak lagi dikasih jadwal WL tiap minggu. Bapak Ibu saya geleng-geleng kepala. Aduh, ini bukti konkret orang-orang yang beribadah dengan motivasi yang bengkok. Itu terjadi. Jadi,
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, PR kita cukup banyak. Maka tidak aneh, tidak asing buat saya kalau Tuhan Yesus kembali mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 di PL, diulangi kembali dalam Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Karena kenapa? Perilaku-perilaku yang bengkok itu muncul lagi, terjadi lagi di dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari.